Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Pak Anggra, di Mapel Seni Budaya ya. Setelah kemarin saya memberikan beberapa tugas tentang materi karya seni rupa 2 dimensi. Materi kali ini nanti saya lanjutkan masuk bab 2, yaitu karya seni rupa 3 dimensi. Saya sudah sedikit merangkum tentang materi karya seni rupa 3 dimensi. Nanti juga saya akan share PowerPoint-nya untuk kalian, tapi di sini saya sambil memberikan penjelasan ya sedikit agar untuk gambaran kalian tentang materi ini, karya seni rupa 3 dimensi. Oke, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya, diberi semangat agar tetap bisa menjalani KBM daring ini. Oke, sebelumnya dulu saya sudah membahas tentang karya seni rupa 2 dimensi. Apa sih bedanya antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi? Ya, persamaannya itu sama-sama termasuk karya seni rupa ya. Yang membedakan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi itu adalah sisinya ya, dimana kalau karya seni rupa 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar, tetapi kalau karya seni rupa 3 dimensi itu sisinya itu ada panjang, lebar, dan volume atau isi ya, dimana kalau karya seni rupa 3 dimensi itu memiliki isi ya. Jadi yang membedakan itu kalau karya seni rupa 2 dimensi itu hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Berbeda kalau karya seni rupa 3 dimensi itu bisa kalian lihat secara visual dari berbagai arah. Contohnya simpel lah ya. Saya ada contoh misal nah ini seperti tugas kalian kemarin, ini kan termasuk karya seni rupa 2 dimensi ya. Ini kalian hanya bisa lihat dari sudut pandang saja. Jadi kalau saya belokkan seperti ini pasti proporsinya akan berubah ya, susah untuk diapresiasi. Berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi ya. Nah misal saya ada, nah ini ya, ada keramik ya. Jadi kalau saya, ini karya seni rupa 3 dimensi, jadi kalau saya putar-putar seperti ini kalian masih bisa menikmatinya ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi secara umum pengertian karya seni rupa 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu panjang, lebar, dan volume atau isi ya. Dan juga karya seni yang bisa dilihat dari segala arah ya, dari segala arah. Oke. Nah, tadi saya sudah menjelaskan perbedaannya ya. Jadi perbedaan antara karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi ini terletak pada volume atau isi ya. Meskipun di dalam unsur ya, di dalam karya seni rupa 2 dimensi pun ada unsur volume juga, ada unsur ruang juga, tetapi kalau di karya seni rupa 2 dimensi itu ruang palsu ya. Jadi hasil rekayasa sang pencipta, jadi bukan ruang asli. Berbeda dengan karya seni rupa 3 dimensi memiliki ruang ya. Contohnya kalau karya seni rupa 2 dimensi itu lukisan, kalau 3 dimensi itu patung. Simpelnya seperti itu. Nah,
Untuk jenis karya seni rupa 3 dimensi itu ada dua, dibagi menjadi dua jenisnya. Yang pertama itu karya seni rupa murni, yang kedua itu karya seni rupa terapan. Ya, kita semua tahu bahwa karya seni rupa murni ini karya seni rupa yang hanya bisa yang hanya memiliki nilai keindahannya saja, ya. Nah, kalau terapan itu tidak hanya memiliki nilai keindahan saja, tetapi juga memiliki nilai fungsi. Ya, contohnya banyak sekali. Kalau murni, ya, karya seni yang hanya memiliki keindahan saja, misal lukisan kan gitu ya, lukisan, foto ya, kaligrafi ya, jadi tidak memiliki fungsi ya, jadi hanya keindahan saja. Atau keramik untuk apa? Untuk pajangan, bingkai dan lain sebagainya. Nah, untuk karya seni rupa terapan banyak sekali ya. Misal anyaman ya, anyaman yang dibuat untuk kipas misal. Terus keramik yang digunakan karya-karya keramik yang digunakan untuk misal pot, bunga ya, dan masih banyak sekali. Kalau kita nyari referensi itu banyak sekali. Nah, itu untuk jenis karya seni rupa 3 dimensi. Nah, kita masuk ke contoh karya seni rupa 3 dimensi. Jadi untuk karya seni rupa 3 dimensi itu saya klasifikasikan menjadi 4 ya. Jadi 4 agar kalian mudah untuk memilah dan memilih ini termasuk karya seni rupa 3 dimensi apa ya. Yang pertama itu patung ya. Patung itu memang berdiri sendiri ya, untuk masuk ke dalam karya seni rupa 3 dimensi. Jadi yang pertama itu ada patung, yang kedua itu ada kriya. Kriya ini hubungannya biasanya dengan kerajinan-kerajinan yang dibuat langsung oleh tangan, ya. Ya, kayak seperti kerajinan anyaman ya, eh, dan banyak lagi ya. Nah, yang ketiga keramik. Ya, meskipun keramik itu termasuk barang kerajinan, tetapi keramik ini juga berdiri sendiri, ya. Berbeda golongan dengan kriya kerajinan ya. Itu. Jadi keramik itu berdiri sendiri. Keramik itu seperti kalau kalian pernah ke Lampok itu banyak sekali pengrajin-pengrajin keramik ya. Nah, itu salah satunya. Jadi keramik ya, itu berdiri sendiri sebenarnya. Nah, kalau kriya, kalau kamu pernah ke daerah Jawa Barat itu di Raja Polah, Tasikmalaya itu banyak sekali pengrajin-pengrajin anyaman dari rotan, dari bambu yang dibuat untuk karya seni ya, entah itu memiliki fungsi maupun hanya untuk keindahan saja. Nah, yang keempat adalah arsitektur. Arsitektur ini hubungannya dengan bangunan-bangunan ya. Jadi arsitektur ini dari sketsa ya, dari desain sampai ke bentuk bangunan itu sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi ada 4 penggolongan contoh karya seni, ada patung, kriya, keramik dan arsitektur. Nah, jadi untuk pengertian patung saya sudah merangkum. Patung bisa dinikmati karyanya dengan pandangan mata dari berbagai sudut pandang ya. Patung bisa terbuat dari media padat maupun benda lunak seperti media batu, tanah liat, kayu, logam, perak, tembaga, besi, emas, semen dan sebagainya ya. Kita di sini masih membahas tentang bahannya. Nanti untuk tekniknya nanti berbeda lagi. Untuk tekniknya itu untuk patung. Selanjutnya ada kriya ya. Seperti tadi saya bilang, kriya ini hubungannya dengan kerajinan. Jadi karya ini dibuat langsung oleh tangan ya.
dan butuh kesabaran dan ketelatenan untuk membuat kerajinan atau kriya ini ya. Seni kriya ini lebih dituntut memiliki skill atau keterampilan tangan. Itu kriya. Yang ketiga adalah keramik ya, cabang seni yang bersifat tradisional sampai kontemporer atau perkembangan seni yang terkena dampak modernisasi. Seni keramik mempunyai fungsi antara lain sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus melalui proses dipijir, dibucir, dipilin sampai membakar dan glasir ya. Dibucir itu mengurangi media sehingga membentuk tekstur yang diinginkan ya. Dipilin itu digulung-gulung terus ditempel-tempel itu dipilin ya. Dipijir itu dibentuk dengan media yang berputar sehingga untuk membuat keramik seperti misal guci gitu akan halus ya, membentuk lingkaran, melingkar. Nah, itu medianya tanah liat ya, dan setelah bentuknya sudah jadi, itu dikeringkan. Setelah dikeringkan nanti dibakar dan melewati berbagai macam proses sampai finishing ya. Itu dibakar dengan media tertentu dan pembakarannya pun itu menggunakan media tertentu ya, tidak hanya menggunakan kayu ya. Selanjutnya arsitektur. Nah, arsitektur ini merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan, mencakup perencanaan pembangunan rumah, toko, monumen, sampai penataan kota. Ya, jadi untuk penggolongan karya seni rupa 3 dimensi itu ada 4. Yang pertama patung, yang kedua kriya, yang ketiga keramik ya. Jadi berbeda sebenarnya antara kriya atau kerajinan dengan keramik, itu berbeda sebenarnya, berdiri masing-masing. Dan yang keempat adalah arsitektur. Arsitektur ini termasuk monumen ya. Ya, seperti Monas itu Monumen Nusantara, termasuk bangunan, termasuk desain, termasuk penataan kota ya. Termasuk juga miniatur, itu masuknya ke arsitektur ya, miniatur terus gedung-gedung ya, dan lain sebagainya. Itu sedikit tentang penggolongan karya seni rupa 3 dimensi. Kita masuk ke teknik pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Ya, sebenarnya untuk teknik dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi itu banyak sekali, ada menempel, blocking dan lain sebagainya. Tetapi itu semua kalau kalian nyari referensi di Google atau di buku-buku yang hubungannya dengan pembuatan karya seni rupa 3 dimensi itu banyak sekali. Tetapi menurut saya teknik-teknik itu sedikit hampir sama, sehingga saya merangkum menjadi 4 poin ya. 4 poin dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi. Ya, jadi kalau kalian mencari referensi teknik dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi itu banyak sekali, ada menempel, ada menyulam, ada berbagai macam, pokoknya banyak sekali. Nah, di sini saya membagi hanya 4 saja. Ya, yang pertama adalah teknik cor. Teknik cor ini adalah teknik menuangkan cairan ya. Cairan itu adalah media untuk membuat karya seni ya. Yang biasanya teknik cor ini sama seperti teknik cetak ya. Teknik cor ini sama seperti teknik cetak. Jadi di mana ketika proses pembuatan karya seni rupa ini hanya menuangkan media cair ya di dalam cetakan, sehingga nanti setelah mengering nanti cetakannya dicopot dan langsung menghasilkan karya seni rupa sesuai dengan cetakannya. Nah, biasanya teknik ini digunakan untuk membuat karya seni yang jumlahnya banyak dan serupa ya. Jadi tidak jadi lebih efisien dalam pembuatannya.
seperti itu, dan lebih cepat ya. Nah, ini nanti bisa kalian amati dan perhatikan ya. Jadi teknik dengan menuangkan bahan cair pada suatu tempat yang biasa disebut cetakan, dan setelah kering atau keras bisa dicopot dan dikeluarkan dari cetakan sehingga membentuk tekstur sesuai cetakan. Bahannya biasanya seperti, nah ini bahannya ya. Bahannya biasanya ada gipsum, semen, akrilik, plastik, logam, tembaga, emas, besi, dan lain sebagainya ya. Jadi seperti kalau kalian pernah melihat patung dari emas, dari tembaga, logam, itu awalnya dari bahan cair ya, logam yang dipanaskan ya, yang masih cair dituangkan ke cetakan sehingga membentuk tekstur yang diinginkan. Akrilik ya, akrilik ini seperti kaca, tapi bukan kaca, warnanya bening. Ini sebenarnya awalnya itu cair, tapi setelah itu setelah mengeras itu plastik, jadinya seperti plastik, seperti apa ya, seperti plakat-plakat yang transparan seperti itu. Biasanya untuk pembuatan plakat. Itu teknik cor. Yang kedua adalah teknik pahat atau ukir ya, dimana teknik ini adalah teknik mengurangi media. Teknik mengurangi media dengan bantuan pahat atau tatah ya, dimana biasanya yang dipahat ini seringnya kalau di Indonesia itu adalah kayu ya, nantinya membentuk ukiran-ukiran ya. Kalau zaman dulu itu batu benar-benar dipahat sehingga membentuk patung. Itu kalau kalian nyari referensi lagi, banyak patung-patung peninggalan zaman klasik yang masih sederhana, itu semuanya dibuat dari teknik ini, teknik ukir atau pahat seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah teknik anyam ya. Meskipun anyaman itu termasuk karya seni rupa dua dimensi, tetapi teknik ini juga sering digunakan dalam pembuatan karya seni rupa tiga dimensi ya. Jadi seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindih atau selang-seling bahan sehingga menjadi suatu karya anyaman yang nantinya bisa dibentuk menjadi karya seni rupa tiga dimensi. Nah, sebenarnya kalau kita praktek, sebenarnya kita bisa berangkat ke sekolah, kita praktek bersama-sama. Itu ada beberapa cara teknik anyaman ini ya. Misal 212, kalau yang sederhana kan 212, maksudnya 2 ditumpang, 1 ditindih, 2 ditumpang, terus seperti itu. Kalau standarnya seperti itu. Bisa juga 2 juga bisa ya, seperti untuk membuat anyaman dari bambu itu yang buat rumah-rumah tradisional. Bisa juga 313, bisa juga dibentuk motifnya sehingga membentuk pola yang kalian inginkan. Itu banyak kreasinya untuk teknik anyaman. Nah, nanti teknik anyaman ini bisa dibentuk menjadi karya seni rupa tiga dimensi yang memiliki volume ya, seperti itu. Nah, kalau kita membahas teknik, anyaman juga termasuk teknik yang bisa digunakan untuk membuat karya seni rupa tiga dimensi ya. Makanya kekurangan dalam pembelajaran kita, dalam pembelajaran seni rupa itu, kita tidak bertatap muka, sehingga tugas-tugas praktek yang harusnya kita bahas bersama-sama itu kita tidak maksimal seperti itu ya. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya teknik membentuk. Berbeda dengan teknik pahat atau ukir, teknik membentuk ini adalah teknik menambahkan dan mengurangi media. Jadi tidak hanya mengurangi saja ya. Kalau ukiran ya, ukiran-ukiran itu kan hanya mengurangi sehingga membentuk membentuk tekstur yang kita inginkan. Tetapi kalau teknik membentuk ini mengurangi dan juga menambahkan media, seperti contoh pembuatan patung ya. Jadi untuk kalau untuk mengurangi, misal membuat pipi yang lebih tirus ya, lebih kurus, itu kita kurangi dengan menggunakan butsir. Tapi kalau untuk
menambahkan lebih gemuk atau cabai, itu kita tambahkan media tanah lempungnya seperti itu. Jadi teknik membentuk ini teknik menambahkan dan mengurangi media sehingga membentuk tekstur yang diinginkan, ya. Nah, itu beberapa teknik-teknik ya yang biasa digunakan dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, di sini saya membuat alur, di mana alur ini adalah untuk membantu kalian dalam mengembangkan ide yang hubungannya dengan daya cipta karya ya. Jadi dalam membuat karya seni rupa 3 dimensi itu ada beberapa proses tahapan yang harus kalian lalui. Yang pertama itu kita harus melihat bahan yang ada di sekitar. Jadi bahan apa saja yang harus bahan yang bisa kita gunakan ya, yang ada di sekitar. Jadi dalam pembuatan karya sebenarnya tidak harus memaksakan media yang susah dicari ya. Semua media sebenarnya bisa kita gunakan ya. Seperti itu. Yang kedua, kita lanjut ke membuat rancangan berupa sketsa. Saya sudah beberapa kali bilang sketsa ini penting ya. Sketsa itu penting karena hubungannya untuk membuat karya yang lebih sempurna lagi. Seorang desainer pun untuk membuat baju, mereka harus membuat sketsa dulu. Ya. Jadi tidak langsung menjahit, tidak harus memotong. Jadi harus sketsa. Jadi sketsa ini adalah konsep dasar dalam membuat karya yang lebih sempurna lagi. Yang ketiga, tentukan alat yang dibutuhkan. Jadi kita harus mencari alat yang dibutuhkan dalam membuat karya seni 3 dimensi tersebut. Masuk ke proses produksi. Nah, dalam proses produksi ini kalian dituntut untuk memiliki skill, pengetahuan dalam mengolah media ya. Media itu bahan, teknik dan juga alat. Nah, di sini kalian dituntut untuk mengolah itu ya, media. Lanjut ke memperhatikan prinsip seni rupa. Nah, di samping kalian memiliki skill, kalian juga harus memperhatikan prinsip seni rupa ya, komposisi. Jadi di mana ada kemarin ya ada 5 ya, ada kesatuan, keseimbangan, irama ya, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kalian sudah serius memperhatikan tahap-tahap ini, nanti kalian akan menciptakan karya seni rupa yang memiliki nilai estetis. Seperti itu. Itu saya kasih gambarannya untuk kalian belajar ya dalam proses pembuatan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi ya. Jadi kalau di Indonesia itu ada patung Buddha, ada patung Sura dan Baya di Surabaya, terus ada Candi Prambanan, Burj Khalifa di Dubai ya. Ini termasuk karya seni rupa 3 dimensi ya. Ada patung Liberty, patung Pancoran, ada Taj Mahal, patung singa di Singapura. Oke, banyak sekali ya kalau kalian mencari referensi. Jadi kesimpulannya kalau kalian melihat benda yang memiliki tekstur, memiliki keindahan ya, itu termasuk karya seni rupa ya. Dan di sini saya dalam pembelajaran karya seni rupa ini dimaksudkan agar kalian bisa mengklasifikasikan ya, bisa menggolongkan, oh ini termasuk karya apa sih, karya 2 dimensi kah, 3 dimensi kah, karya terapan kah, karya murni kah ya, atau karya keramik, karya kriya, patung ya, dan lain sebagainya. Kalian paham ya, karya tersebut itu masuk ke dalam karya seni apa, seperti itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran dari saya ya. Nanti
saya lanjut lagi pembelajarannya. Mungkin nanti untuk pasnya itu materinya baru sampai karya seni rupa 3 dimensi. Jadi karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi ya. Nah, mungkin sampai di sini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan salah, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.